Bab 1. Pendahuluan. Ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian dan kajian naskah kuno akan mencakup hal sebagai berikut. 1. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan naskah kuno khususnya di Sumatera Utara sebagai upaya menyelamatkan diri dari kemusnahan secara fisik maupun isi. 2. Naskah kuno nan Jomba Idik dianggap penting dan perlu diprioritaskan untuk ditransliterasikan dari huruf aslinya ke dalam huruf Latin, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa aslinya. Selanjutnya diadakan penganalisaan terhadap kandungan isi naskah. 3. Suhutan dan Jomba Ilik diambil dari buku lama yaitu Batak Slisbook karangan H.N. Wandertuk tahun 1861 bagian pertama ditulis dalam aksara Batak, sudah berusia 132 tahun, dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Dari cerita Suhutan dan Jomba Ilik terdapat nilai budaya tentang kearifan terhadap lingkungan hidup, antara pemanfaatan hasil-hasil hutan dapat dijadikan sumber kehidupan, dapat memanfaatkan hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari. 5. Menggambarkan adanya pelestarian nilai budaya yang berintikan pendidikan. Putri dan Jomba Ilik berhasil mendidik para penghuni hutan untuk bernyanyi dan menganyam untuk keperluan sehari-hari. 6. Dengan membaca dan sekaligus mengkaji naskah kuno nan Jomba Ilik akan menjumpai dan mengetahui banyak nilai-nilai sastra yang sangat tinggi dan mempunyai kata-kata yang mengandung nilai sastra. Daerah asal dan keadaan naskah. Tanah Batak berada di Kepulauan Sumatera antara 1,5 sampai 3,5 derajat lintang utara dan 97,5 sampai 100 derajat pojok timur. Luas tanah Batak lebih kurang 50.000 km kuadrat yang terdiri dari dataran tinggi dan gunung-gunung di barisan bukit barisan. Suku Batak terbagi atas subsuku yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak Dairi, Batak Angkola, Mandeling. Naskah diambil dari suhutan cerita dari subsuku Batak Toba yang tinggal di dataran tinggi, yang menurut keyakinan orang Batak tempat perkampungan leluhur orang Batak Toba. Naskah yang dijumpai di Sumatera Utara yang telah dapat dilindungi yang telah dapat diinventarisir lebih kurang 300 naskah kuno dan masih ada yang belum diinventarisir serta belum dialih-aksarakan ke tulisan Latin. Umumnya naskah tersebut tidak berwujud dan isinya sebagian besar tentang obat-obatan dan tidak terdapat waktu dan nama penulisnya. Jika diteliti, seolah-olah naskah dimaksud ada kesamaan antara subetnis lainnya. Jadi ada kecenderungan bahwa naskah dimaksud dimiliki oleh masing-masing subetnis. Dari sejumlah naskah yang sudah diinventarisir, naskah nan Jomba Ilik dipilih sebagai bahan kajian dengan alasan: 1. Naskah lebih lengkap dari naskah aslinya. Naskah lebih lengkap dari naskah lainnya. 2. Naskah belum pernah dikaji, baik secara perorangan maupun secara ilmiah. 3. Naskah sudah berumur lebih kurang 132 tahun. Lingkup pengkajian naskah ini dikaji dengan ahli aksara, kemudian ahli bahasa yang selanjutnya pengungkapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan mempunyai relevansi dan peranan naskah dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Keadaan naskah. A. Judul naskah dan Jomba Ilik Batak Slisbook. B. Nama penulis Wandertuk. C. Tahun penulisan tahun 1861. Huruf yang dipakai aksara Batak Toba. Huruf yang dipakai aksara Batak. Bahasa yang dipakai bahasa Batak Toba. F. Bahan naskah kertas. G. Jumlah halaman 326 halaman. H. Asal daerah Tapanuli Utara. I. L. Pemegang terakhir Museum Negeri Sumatera Utara. J. Keadaan baik. K. Pernah diteliti belum pernah.